Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, adapun contoh bentuk persamaan kuadrat, yang pertama adalah A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C sama dengan 0. Atau bisa juga bentuknya berupa A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C. Atau bisa juga A tangen kuadrat X ditambah B tangen X ditambah C sama dengan 0. Atau antara bentuk kuadrat dan yang linearnya berbeda, misalkan A sin kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Atau juga sebaliknya A cos kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Nah, prasyarat untuk kita bisa menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat trigonometri ini adalah yang pertama, kita harus benar-benar paham bagaimana cara dalam memfaktorkan kuadrat, yaitu mencari akar-akarnya. Dan yang kedua, kita memahami tentang identitas trigonometri supaya nanti ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi bentuk-bentuk trigonometrinya. Dan yang ketiga, itu kita juga harus sudah benar-benar memahami bagaimana cara menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Di sini yang pertama, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 atau antara 0 sampai 360 derajat. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan memisalkan bentuk trigonometrinya terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah sin X sama dengan P, karena di sini di persoalannya itu yang samanya adalah trigonometrinya ada sin X. Maka kita ganti bentuk sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0 dengan P, yang sin kuadrat berarti jadi P kuadrat, kemudian yang sin X saja berarti menjadi P, sehingga bentuknya menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita akan memfaktorkan. Untuk pemfaktoran dari P kuadrat tambah 2P kurangi 3, ini hasilnya adalah P tambah 3 dikalikan P kurangi 1 sama dengan 0. Ini kalau kita cek, ini P kali P kuadrat, kemudian 3P dikurangi 1P adalah 2P, 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3, sudah betul. Maka kita dapatkan nilai P-nya sama dengan negatif 3 dan juga P-nya sama dengan 1. Nah, di sini yang P-nya kan tadi adalah sin X, sehingga kita ganti lagi sin X sama dengan negatif 3 atau sin X sama dengan 1. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah untuk rentang dari sin X, itu rentangnya adalah dari negatif 1 sampai 1, dan cos X juga sama, rentangnya adalah dari negatif 1 sampai 1. Sehingga untuk sin X sama dengan negatif 3, dia nilainya ini tidak memenuhi. Kemudian yang sin X sama dengan 1 kita selesaikan dengan menggunakan ketentuan trigonometri untuk sin X sama dengan sin alfa. Jadi yang sin X sama dengan 1 ini kita ganti dengan sin X sama dengan sin 90 derajat. Ya, karena sin 90 derajat itu nilainya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita selesaikan lagi sin X sama dengan sin 90 derajat. Maka kita bisa cari untuk nilai X-nya. Yang pertama adalah 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau yang kedua 180 derajat dikurangi 90 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk X2 ini 180 kurangi 90 adalah 90 derajat ditambah K kali 360, ini kebetulan keduanya bernilai sama, maka ini yang diselesaikan kita
bisa salah satunya saja. Kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti kita dapatkan nilai X-nya adalah 450 derajat. Berarti yang 450 derajat ini nilainya tidak memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah hanya yang 90 derajat saja. Jadi kita tuliskan HP-nya adalah 90 derajat. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini ada persoalan tentukan HP dari persamaan cos kuadrat 2x dikurangi 3 cos 2x ditambah 2 sama dengan 0 untuk intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita akan memisalkan bentuk trigonometrinya. Di sini yang kembarnya itu adalah yang cos 2x ya. Jadi kita misalkan cos 2x sama dengan P. Berarti yang cos kuadrat 2x ini kalau misalkan diganti dengan P, dia bentuknya menjadi P kuadrat. Dan yang cos 2x saja itu menjadi P, sehingga bentuknya menjadi P kuadrat dikurangi 3P ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, sehingga kita dapatkan faktornya yaitu P dikurangi 2 dikalikan P dikurangi 1 sama dengan 0. Dan kita dapatkan hasil untuk P sama dengan 2 atau P sama dengan 1. Nah, untuk P sama dengan 2, ini berarti cos 2x sama dengan 2 dan cos 2x sama dengan 1. Tadi kita ingat-ingat lagi rentangnya. Untuk cos juga sama, rentangnya adalah dari negatif 1 sampai 1. Sehingga untuk cos 2x sama dengan 2, dia nilainya tidak memenuhi. Nah, untuk cos 2x sama dengan 1, kita ubah menjadi cos 2x sama dengan cos alfa, di mana alfa untuk cos yang bernilai 1 adalah 0. Berarti cos 2x sama dengan cos 0 derajat. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Cos 2x sama dengan cos 0 derajat, sehingga kita bisa cari nilai x-nya. Untuk cos itu adalah plus minus alfa. Berarti untuk x yang pertama, alfa ditambah k kali 360. Dan yang kedua adalah negatif alfa ditambah k kali 360. Nah, di sini berarti 2x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360. Dan 2x sama dengan negatif 0 ditambah k dikali 360. Berarti kita dapatkan lagi x sama dengan 0 ditambah k kali 180. Nah, untuk yang keduanya ini juga, ini sama harusnya, x-nya sama dengan 0 ditambah k dikali 180. Nah, karena ini sama, ini harusnya 180. Berarti kita pakai substitusikan nilai K sama dengan 0-nya ke yang salah satunya saja. Berarti untuk K sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 180 derajat. Dan untuk K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 360 derajat. Sehingga semuanya ini dia memenuhi untuk penyelesaiannya, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan juga 360 derajat. Jadi kita dapatkan 3 himpunan penyelesaian, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada persoalan tentukan HP dari persamaan 3 tangen kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan V. Penyelesaiannya, untuk tangen X kita misalkan P, sehingga bentuk 3 tangen kuadrat X kurangi 1 itu kalau kita ganti tangen X-nya dengan P menjadi 3P kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga P kuadrat sama dengan 1/3, dan kita bisa dapatkan nilai P-nya menjadi plus minus akar dari 1/3 atau plus minus 1/3, dan bisa juga kita rasionalkan bentuknya menjadi P plus minus 1/3 akar 3, yang berarti nanti di sini nilai P-nya ada 2.
yaitu P untuk plus 1/3 akar 3 dan juga P negatif 1/3 akar 3. Nah, yang pertama adalah untuk yang positif dulu, yang tangen X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, yang tangen X sama dengan 1/3 akar 3, kita dapatkan nilai alfanya adalah 30 derajat. Atau kita ubah ke dalam bentuk radian, berarti menjadi tangen V/6. Nah, kalau misalkan kita lupa bagaimana cara mengubah derajat ke radian, di sini kita akan bahas lagi, dimana kalau kita akan mengubah derajat ke radian, kita tinggal kalikan dengan V/180 derajat. Berarti kita dapatkan di sini ini 30 dengan 180 saling membagi. Sehingga yang ini kita dapatkan hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya menjadi V/6. Nah, setelah ini kita selesaikan lagi. Kita bisa dapatkan nilai X untuk tangen adalah alfa ditambah K dikalikan V. Tadi alfanya adalah V/6, berarti X sama dengan V/6 ditambah K dikali V. Kemudian kita substitusikan untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan V/6. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya V/6 ditambah 1 kali V. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 1/6 V atau 7/6 V. Nah, kemudian yang kedua untuk tangen X sama dengan negatif 1/3 akar 3, kita ubah juga menjadi tangen X sama dengan tangen alfa, dimana untuk nilai tangen yang bernilai negatif 1/3 akar 3 ini adalah 150 derajat, atau kalau kita ubah ke dalam radian menjadi tangen 5/6 V. Ini juga sama nih langkah untuk mengubah ke radiannya, berarti 150 dikali V kali per 180. Yang 150 dengan 180 nya kita sederhanakan, dibagi 30 sehingga dapatkan nilainya 5, dan yang 180 dibagi 30 dapat nilainya 6, sehingga menjadi 5/6 V. Kemudian kita cari nilai X nya, berarti X sama dengan 5/6 V ditambah K kali V. Dan untuk K sama dengan 0, berarti X-nya menjadi 5/6 V. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya menjadi 5/6 V. Ditambah 1 V, berarti hasilnya adalah 1/5/6 V atau 11/6 V. Nah, di sini hasil-hasil yang memenuhinya berarti adalah yang V/6 dan juga yang 5/6 V. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah V/6 dan juga 5/6 V. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada persoalan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X kurangi 1 sama dengan 0 untuk intervalnya antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita misalkan sin X-nya dengan P, berarti ini bentuknya menjadi 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian setelah ini kita faktorkan, sehingga kita dapatkan faktornya menjadi 2P tambah 1 dikalikan P kurangi 1 sama dengan 0. Kita dapatkan 2P tambah 1 sama dengan 0 atau P kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilai P-nya, yang pertama adalah negatif setengah, dan yang kedua P-nya adalah sama dengan 1. Kemudian kita ganti menjadi sin X lagi. Sin X sama dengan negatif setengah dan sin X sama dengan 1. Nah, ini untuk sin X sama dengan negatif setengah, dia juga masih memenuhi karena untuk rentang nilai sin itu adalah dari negatif 1 sampai dengan 1, sehingga untuk sin X sama dengan negatif setengah kita ubah sudutnya menjadi sin X sama dengan sin 210 derajat, dan untuk sin X sama dengan 1 dia nilainya adalah sin X sama dengan sin 90 derajat. Nah, kita akan selesaikan dulu yang pertama. Untuk sin X sama dengan sin 210 derajat, berarti nilai X nya yang pertama adalah
210 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X2 nya 180 kurangi 210 ditambah K kali 360, sehingga untuk X yang kedua adalah menjadi negatif 30 ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai K sama dengan 0. Untuk X1 berarti kita dapatkan nilainya 210 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1 berarti nilainya menjadi 570 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Kemudian untuk X yang kedua berarti kita dapatkan kalau K-nya sama dengan 0 berarti X-nya menjadi min 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 berarti X-nya menjadi 330 derajat. Sehingga untuk penyelesaian dari sin X sama dengan sin 210 kita dapatkan yang memenuhinya adalah X sama dengan 210 derajat dan juga X sama dengan 330 derajat. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai X dari persamaan sin X sama dengan sin 90 derajat. Dimana nanti berarti X-nya adalah 90 derajat tambah K kali 360, atau X2 nya 180 kurangi 90 ditambah K kali 360, dimana nanti hasilnya akan menjadi sama, yaitu X-nya sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini karena keduanya sama, berarti kita substitusikan nilai K-nya ke salah satunya saja. Berarti untuk K sama dengan 0 kita dapatkan X-nya yaitu 90 derajat. Untuk K sama dengan 1 berarti nilainya adalah 450 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Sehingga untuk nilai X yang memenuhi dari persamaan yang sin X sama dengan sin 90 derajat adalah X sama dengan 90 derajat. Jadi kita dapatkan 3 himpunan penyelesaian untuk persamaan ini, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 210 derajat, dan juga 330 derajat. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan dari materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.